Shalom, perkenalkan nama saya Midaroto Tambunan dengan NIM 20030103 Prodi Sosiologi Agama. Di sini saya akan mewawancarai. Shalom Kak. Shalom Dek. Terima kasih atas telah menyempatkan waktunya di pagi hari ini, di mana kita berbincang-bincang tentang teori sosiologi. Sebelumnya, apakah kakak dapat memperkenalkan diri? Oke, perkenalkan nama saya Hartati Gita Lubis. Baik, terima kasih untuk Kak Hartati Gita. Baik, di sini kita akan memulai perbincangan kita tentang teori-teori sosiologi. Apakah Kak Hartati mengenal beberapa tokoh dari teori-teori sosiologi? Iya baik, saya hanya mengenal beberapa tokoh, yaitu nggak terlalu banyak sih, hanya sedikit. Baik, bisakah Kakak Hartati menyebutkan tokoh-tokoh yang kakak kenal tersebut? Oke Kak, yang pertama yaitu Auguste Comte, yang kedua Max Weber, yang ketiga itu Karl Marx, yang keempat itu Emile Durkheim, yang kelima itu Ibnu Khaldun, yang keenam itu Pater Berger. Baik, dari ke-6 tokoh yang Kak sejelas atau sebutkan tadi, bisakah Kak Hartati menjelaskan teori-teori yang disampaikan oleh tokoh-tokoh tersebut? Baik, saya akan mencoba menjelaskan sesuai dengan pengetahuan saya. Yang pertama yaitu Auguste Comte. Dengan kesadaran penuh bahwa akal budi manusia terbatas, mencoba mengatasi dengan membentuk ilmu pengetahuan yang berasumsi dasar pada persepsi dan penyelidikan ilmiah. Tiga hal ini dapat menjadi ciri pengetahuan seperti apa yang sedang Comte bangun, yaitu yang pertama, membenarkan dan menerima gejala empiris sebagai kenyataan. Yang kedua, mengumpulkan dan mengklarifikasi gejala itu menurut hukum. Yang ketiga, memprediksikan fenomena-fenomena yang akan datang berdasarkan hukum-hukum itu dan mengambil tindakan yang dirasa bermanfaat. Yang kedua, Karl Marx. Agama adalah sistem sosial yang digunakan untuk menetralisir situasi hati yang kurang menguntungkan. Agama dibutuhkan oleh orang-orang yang kacau. Hal ini sesuai dengan kalimat Marx bahwasanya agama adalah candu bagi masyarakat. Menurutnya, karena ajaran agamalah maka rakyat menerima saja nasib buruk mereka dan tidak tergerak untuk berbuat sesuatu yang memperbaiki keadaan. Yang ketiga yaitu menurut Max Weber. Agama adalah sistem sosial yang dapat memperkuat identitas diri masyarakat. Studi Weber tentang bagaimana kaitan antara doktrin-doktrin agama yang bersifat Puritan dengan fakta-fakta sosial terutama dalam perkembangan industri modern telah melahirkan corak dan ragam nilai, di mana nilai itu menjadi tolak ukur bagi perilaku individu itu sendiri. Agama adalah apa yang bisa dilihat dari orang lain, bukan yang diyakininya, seperti pemakaian busana yang tampak sebagai identitas agama yang dianutnya. Yang keempat yaitu Emile Durkheim. Agama adalah sistem sosial yang dapat memperkuat solidaritas masyarakat. Solidaritas menunjuk pada suatu keadaan hubungan antara individu atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Agama memiliki nilai-nilai sebagai ajaran. Nilai-nilai inilah yang menjadi perekat masyarakat. Yang kelima yaitu Ibnu Khaldun. Mengutarakan pandangannya untuk memperbaiki kekhilafan dalam kehidupan. Menjadikan karya beliau seumpama ensiklopedia yang mengisahkan berbagai perkara dalam kehidupan sosial manusia. Kajian ini hanya dilakukan untuk mencakup kisah kehidupan masyarakat ketika itu, justru merangkumi sejarah umat terdahulu. Dia juga memajukan konsep ekonomi, perdagangan, kebebasan dalam bidang sosiologi, astronomi, numerologi, kimia, serta sejarah. Yang keenam yaitu Pater Berger. Pater Berger merupakan salah satu sosiologi fenomenologi Amerika. Pemikiran-pemikiran Berger berada di bawah naungan paradigma definisi sosial yang artinya teori-teori yang dikemukakan berfokus pada makna otonomi individu. Baik, terima kasih untuk waktu kakak yang kakak sempatkan untuk saya wawancarai tentang topik kita hari ini, teori-teori sosiologi agama. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Kak.